Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama program Wartaman hanya di Dialog Indonesia Podcast. Pak, Dinas Lingkungan Hidup itu ngomong-ngomong seperti apa sih Pak perannya untuk membuat kemajuan di Kabupaten Cirebon? Oke, terima kasih Kang Maman. Hari ini saya dapat kehormatan untuk diundang di podcastnya Dialog Indonesia, dan tadi kalau tidak salah dengar ini episode pertama, gitu ya, untuk sesi Cirebon barangkali. Kalau bercerita tentang apa sih peran LH untuk bangun Kabupaten Cirebon, jadi secara administratif, secara teori bahwa Dinas Lingkungan Hidup itu bertugas untuk membantu Pak Bupati Cirebon merancang dan membuat program atau memprogramkan tentang bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon. Okay. Intinya itu bagaimana menjaga lingkungan di Kabupaten Cirebon tetap menjadi bagian yang support terhadap keberlangsungan pemerintahan dan keberlangsungan kehidupan di Kabupaten Cirebon. Salah satu contoh misalnya? Banyak hal yang menjadi tanggung jawab kami di Dinas Lingkungan Hidup, dan pada prinsipnya Kang Maman, kalau dinas di lingkungan hidup itu menjadi akhir dari semua aktivitas manusia. Kita terkait dengan bagaimana menjaga indeks kualitas lingkungan hidup, bagaimana menjaga tingkat toleransi tentang cemaran, bagaimana mengatasi limbah dalam artian ekses dari aktivitas. Yang mungkin lebih familiar, kita akan ngomong tentang bagaimana menjaga, mengelola, menangani sampah di Kabupaten Cirebon. Menarik Pak. Ya. Sampah nih Pak. Ya. Bau-bau sampah, tapi di dalamnya tuh bau-bau cuan juga sebetulnya kalau mau dikelola dengan baik ya. Ya. Oke Pak, ngomong-ngomong persoalan sampah Pak, bukan rahasia umum lagi ya. Ya. Beberapa tahun belakangan ini Kabupaten Cirebon tuh digempur Pak. Ya. Sampah tercecer di mana-mana. Betul. Solusi Pak, tahun sekarang Bapak sebagai 2 tahun, Kadis LH 2 tahun Pak ya? Setahun Satu lebih. tahun lebih ya. Ya. Ada upaya apa Pak untuk sekedar bisa mengurangi sampah yang tercecer? Ya. Atau memang sekedar bisa menutupi, karena gini Pak, ketika ada persoalan banjir, sampah selalu dibawa. Malah memang persoalannya kan sangat krusial ya, bukan persoalan di LH aja sebetulnya. Langkah Pak, langkah apa yang Bapak sekarang sedang ambil untuk bisa sedikitnya mengurangi? Oke. Berbicara masalah penanganan sampah, yang pertama yang harus kita pahami bahwa sampah itu urusan yang tidak akan pernah ada akhirnya selama memang aktivitas manusia masih berlangsung. Setiap saat, setiap waktu, semua orang menghasilkan sampah. Tapi itu tidak menjadi kita harus putus asa dan berhenti untuk bergerak. Kalau tadi Kang Maman ngomong langkah-langkah apa saja, ya tentu banyak hal yang sudah kita lakukan dan akan terus kita lakukan. Di Kabupaten Cirebon, saya ingin bercerita secara umum dulu. Oke. Ya, sebelum nanti bagaimana sih langkah Kabupaten Cirebon dalam hal ini LH menangani sampah di Kabupaten Cirebon. Di Kabupaten Cirebon dengan perkiraan jumlah penduduk 2,3 juta kurang lebih, 40 kecamatan, maka hitungan potensi sampah yang dihasilkan setiap hari itu sekitar 1.200 ton. Setiap hari? Setiap hari. Itu yang rumah tangga atau yang industri? Ya, totali, karena total. hitungannya setiap orang itu menghasilkan sampah 0,54 kg setiap jiwa. Jadi hitungan kasarnya ada 1.200 ton sampah di Kabupaten Cirebon dalam sehari. Tentu hal yang berat, bagaimana cara mengatasinya. Kalau kita hanya berpikir sampah angkut buang. Makanya perlu banyak inovasi, perlu banyak langkah-langkah baru bagaimana mengelola. Apa langkahnya, kata Kang Maman tadi. Pertama itu harus ada keterlibatan semua pihak. Bahwa sampah bukan hanya tanggung jawab kami di Dinas Lingkungan Hidup, tapi sampah menjadi tanggung jawab kita bersama. Baik mulai dari masyarakat, kemudian berbagai stakeholder,
swasta, kemudian OPD-OPD yang terkait. Tadi cerita tentang sampah di sungai. Oke. Nah, apa yang saya lakukan, ada 2 tema dalam penanganan sampah. Yang pertama adalah pengurangan. Pengurangan dalam hal Nah, maksudnya? kalau cerita pengurangan itu adalah tanggung jawab di hulu. Oke. Oh iya. Setiap masyarakat harus sudah mulai berpikir mengurangi volume sampah. Bagaimana caranya sampah itu supaya tidak bertambah terus produknya, maka harus ada kebiasaan dari setiap individu untuk mengurangi volume sampah. Contoh, misalkan belanja membawa tas dari rumah, tidak lagi Plastik. membeli plastik kresek, karena itu akan menambah produksi sampah. Kemudian meminimumkan, ada prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Jadi sampah yang bisa didaur ulang, didaur ulang. Ada yang bisa digunakan lagi, gunakan lagi. Kemudian ada yang bisa di-recycle, diproduk ulang menjadi produk lain. Nah, ini adalah proses pengurangan. Langkah yang kedua dalam penanganan sampah adalah pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah itu bagaimana kita membiasakan masyarakat memilah dari rumah. Organik, non-organik, B3. Nah, kemudian pengangkutan. Pengangkutan dari pemukiman ke TPS, kewajiban siapa? Kewajiban pemerintah desa. Pengangkutan dari TPS ke TPA itu baru kewajiban kami. Setelah di TPA pun langkah kita harus moderat. Tidak lagi hanya open dumping, angkut buang. Karena kalau demikian maka usia TPA tidak akan lama. Kalau ditanyakan upaya saya apa untuk pengelolaan sampah, sekarang saya sudah mulai melangkah. Kalau tahun kemarin 2022 saya konsen untuk sosialisasi kepada masyarakat bagaimana mengurangi produksi sampah, kemudian penyadaran bahwa sampah itu bisa recycle, reduce, reuse. Nah, kemudian tahap berikutnya saya harus mulai berpikir dan sudah berjalan ini, menjalin kerjasama dengan pihak swasta yang bisa mengelola sampah menjadi produk lain. Itu langkah-langkah saya yang selama ini saya jalankan di LH. Gitu. Koordinasi dengan pihak desa gimana Pak selama ini? Kan otomatis dari pihak desa dulu sebetulnya ini ya. Ya. Ini koordinasinya selama ini sudah ada perkembangan kan, karena kan konsep awal juga sebelum Pak Iwan masuk itu kan selalu gembar-gembor sampah dari desa dulu harus selesai. Betul. Yaitu dipilah organik, non-organik. Nah selama ini gimana Pak? Ada perkembangan bagus tentang bagaimana setiap segmen ini melakukan tugas dan kewajibannya. Kita sudah ada perda baru tentang pengelolaan sampah, di mana klaster pengelola sampah itu sudah jelas. Ada pemerintah kabupaten, ada pemerintah kecamatan, ada pemerintahan desa dan kelurahan yang memiliki kewajiban masing-masing. Kalau bagaimana tadi kerjasamanya, tentu kita akan mengemas dan sudah mulai melangkah hal-hal apa saja yang menjadi kewajiban pemerintah desa. Beberapa waktu belakangan kita gembar-gembor, kita munculkan pemikiran bahwa sampah selesai di desa. Apa yang dilakukan kabupaten untuk mendukung regulasi itu adalah dengan nanti dirumuskannya kebijakan tentang pengelolaan keuangan desa, di mana di dalamnya ada alokasi dan kewajiban pemerintah desa untuk mengelola sampah. Bahkan di perda yang baru ada satu klausal kalau tidak salah, bagi desa-desa yang tidak mengelola sampah sesuai dengan rencana kebijakan itu, maka akan menjadi bagian dari sanksi terhadap penyaluran anggaran pemerintah Kabupaten Cirebon. Termasuk dana desa juga. Ya, diantaranya konsepnya ke sana. Itu sebagai bentuk konsennya pemerintah Kabupaten Cirebon agar desa turut serta mengelola sampah di wilayahnya. Itu. Berarti memang persoalannya tidak sesederhana itu ya? Memang tidak sederhana, karena memang yang kita urus ini adalah barang yang tidak pernah berhenti produksinya, kemudian dengan mindset bahwa sampah itu barang yang kotor, sumber penyakit, tidak berguna. Padahal, itu yang harus dirubah mindset. Padahal memang di dalamnya juga ada cuan sebetulnya kalau Mas Maman tadi cerita diawali bahwa sampah itu sebetulnya mengandung cuan, memang begitu adanya, begitu sebetulnya. Kalau ada anggaran nggak sih Pak, biaya yang dikeluarkan memang besar nggak Pak untuk mengelola sampah dari desa, kecamatan, kabupaten, itu sebetulnya anggarannya besar nggak sih Pak? Hitung-hitungan kami terakhir sebetulnya biaya biaya pengelolaan sampah sampai di TPA itu per ton itu sekitar 260.000 per ton. Per ton berarti
per hari. Per ton. Per Satu ton, tonnya satu segitu ton. biaya untuk menyelesaikan sampai ke TPA. 200, 260 atau 280 lah hitung-hitungan kami gitu. sedangkan kita sehari Sehari itu 1.200 ton. 1.200 ton. Lumayan besar juga ya. Sangat besar, Pak. Kalau pola kita hanya angkut buang. Gitu. Ada Kubang Daleg sekarang. Ya. Kubang Daleg kemarin Pak Bupati di Safari Pembangunan itu mantau ke sana. Apa Kang yang diharapkan dari TPS Kubang Daleg yang sekarang sudah ada? Oke. Bercerita tentang pembangunan TPS Kubang Daleg, ini sebetulnya bagian dari rencana kebijakan strategis Kabupaten Cirebon dalam menangani sampah. Sebetulnya konsep besarnya Kabupaten Cirebon itu setidaknya memiliki 3 tempat TPA. Timur, Tengah, Barat. Hari ini kita hanya bertumpu di Barat dengan Gunung Santri, dengan posisi sewa kepada pemerintah desa. Kemudian alhamdulillah dengan perjuangan berbagai elemen, PUTR, Perkim, kita tahun ini berhasil membangun TPA Kubang Daleg. Nah, tadi kalau apa sebetulnya efeknya, apa sebetulnya konsepnya Kubang Daleg? Kubang Daleg ini selain menjadi way out terhadap permasalahan TPA, juga Kubang Daleg ini insya Allah akan menjadi pilot project kita, Kabupaten Cirebon, bagaimana mengelola sampah secara moderat. Apa sih yang dimaksud dengan mengelola sampah lebih modern dibanding Gunung Santri? Kalau konsep Gunung Santri kita sejauh ini masih semi control landfill. Kita tidak open dumping sebetulnya, jadi sudah agak sedikit maju. Jadi semi control landfill itu karena di Gunung Santri ada proses. Sampah timbun diuruk pakai tanah, kemudian kita siram pakai desinfektan untuk mengurangi dampak-dampak lain dari sampah, kemudian timbun lagi. Nah, Kubang Daleg kami konsepkan lebih modern dari itu. Karena apa? Karena di Kubang Daleg itu kita punya unit TPST. Dan ini yang kita rancang sekarang kerjasamakan dengan swasta. TPST itu? Ya, karena di situ sampah yang masuk ke situ dipilah, kemudian produk terpilah itu akan diproses menjadi berbagai macam produk, RDF, kompos dan lain-lain. Sehingga residu yang tersisa yang terbuang nanti ke TPA itu perkiraan kami di 5 atau 10%. Dengan demikian masa usia TPA akan makin panjang. Itu konsep untuk Kubang Daleg. Bentar, Gitu. saya lari ke Gunung Santri dulu Ya. nih. Kalau punya konsep nggak kalau misalnya Gunung Santri juga diterapkan, kan Gunung Santri sudah ada sebetulnya. Konsep itu diterapkan lagi di Gunung Santri seperti yang akan diterapkan di Kubang Daleg. Ya, jadi gini, mudah-mudahan lancar semua proses itu. Ketika Kubang Daleg kita bisa menjalankan sesuai dengan konsep kita, maka bukan tidak mungkin di Gunung Santri atau tempat lain yang kami rencanakan, maka akan memakai konsep TPST. Ketika itu berjalan, insya Allah masalah sampah di Kabupaten Cirebon akan lebih mudah diselesaikan. Karena tadi, pertama sampah itu menjadi produk. Betul. Energi alternatif untuk industri Gas besar, metanol, RDF, kemudian kompos dan lain-lain. Maka Gunung Santri bukan tidak mungkin ke depan ketika konsep Kubang Daleg kita jalan, maka kita akan rubah juga pola di sana, begitu. Atau di TPA lain yang akan kita rencanakan buka lagi gitu. Perlu berapa lama kan? Ketika misalnya tahun depan Kubang Daleg beroperasi. Ya. Perlu berapa lama supaya memang bisa menghasilkan sampah itu yang di Kubang Daleg itu? Rencana kami ya sekali lagi dengan tentu kami berharap dukungan semua elemen. Artinya masyarakat, dinas-dinas terkait, Perkim, PUTR. Saya merencanakan di akhir 2023 itu sudah terpraktekkan proses TPST di Kubang Daleg. Kalau pertanyaannya kenapa mesti akhir tidak di depan gitu kan? Karena prosesnya cukup panjang Pak Kang Maman. Kita dengan pihak swasta juga harus ada MOU, kemudian diterjemahkan dalam perjanjian kerjasama. Kemudian mereka juga melakukan studi kelayakan. Studi kelayakan itu nanti akan menentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban kami, apa yang menjadi hak dan kewajiban pihak swasta. Oke. Gitu. Dan setelah itu membangun infrastrukturnya. Gitu. Oke Pak, saya mau nanya dulu Pak. Kedalaman itu untuk tempat sampah berapa meter yang di Kubang Daleg itu? Secara teknis mungkin nanti bisa dirinci dalam data berikut ya. Hanya kalau tidak salah kemarin
kan ada perbedaan kedalaman antara kolam dengan buangan air lindi gitu iya, ya. iya, iya. Kalau 4 meter kedalaman misalkan air lindinya harus di bawah itu kan gitu. Jadi memang disiapin juga buat air lindinya Oh tuh? iya, iya karena kan harus ada resapan ya. air lindi kemudian menjaga potensi timbunan gas. Gas Kalau metanol itu. tidak salah di kedalaman 4 atau 6 meter gitu ya kemudian ke lindinya. Luasnya berapa? Sejauh ini yang baru dibikin kalau tidak salah 2 kolam dengan luasan total itu sekitar 5 hektaran di sana. Dengan ada potensi pengembangan. Itu pengangkutan sampah dari wilayah mana, Kang? Kita rencanakan yang Kubang Deleg ini untuk mengakomodir 18 kecamatan wilayah timur. Wilayah timur. Ya. Otomatis wilayah barat tidak terbebani berarti kan? Ya, mengurangi bebannya, beban, gitu ya. kan, mengurangi beban. Kalau wilayah barat itu yang di Gunung Santri itu kita masih kuat berapa tahun lagi? Ketika ada Kubang Deleg nih. Gini, hitung-hitungannya Kang Maman, kalau sebelum ada Kubang Deleg, wilayah barat Gunung Santri itu kita hitung mungkin di 3-4 tahun. Tapi ketika Kubang Deleg operasional, ya minimal bisa dihitung lagi. 2 kali lipat dari itu gitu ya. Apalagi kalau tadi proses pemolahan ada teknologi di sana ya bisa lebih panjang lagi di sana. Berarti Kabupaten Cirebon masih aman di posisi 2 tempat sampah itu sebetulnya kalau memang teknologi diterapin di Gunung Santri ya. Ya mudah-mudahan seperti itu. Apalagi kalau tadi edukasi terhadap masyarakatnya berjalan, masyarakat mulai sadar untuk mengurangi volume sampah. Jadi di desa juga masyarakat diedukasi untuk bisa memilah sampah, ya kan? Kita punya TPA juga. Ya. Apa Pak yang mau di program apalagi yang dari LH itu yang masih kurang di Kubang Deleg Pak? Sebetulnya kan masih kurang ya, masih ada alat-alat berat yang harus dimasukin. Oh ya, kalau cerita kita punya TPA baru, otomatis sarana prasarana juga kan harus mendukung. Ya. Percuma kita punya TPA tapi sarana prasarananya masih seperti sekarang. Mirip-mirip Bantar Gebang nggak sih Pak nantinya? Oh tidaklah, mudah-mudahan tidak gitu seperti itu ya. Saya tidak berharap karena tadi kita berpikirnya sampah itu bukan lagi dibuang begitu saja Kang Maman, tapi sampah ini akan menjadi bahan baku untuk produk sumber energi. Kalau bercerita tentang apa yang harus disiapkan ketika Kubang Deleg operasional, saya bercerita dulu nih. Sekarang ini Kabupaten Cirebon dengan jumlah penduduk 2,3 juta kurang lebih. Ya. Wilayah terbagi menjadi 40 kecamatan, 412 desa, 12 kelurahan. Kita hanya memiliki 39 truk. Ini juga kendala kalau tadi Kang Maman cerita. Ideal berapa Pak? Ya kalau ideal satu kecamatan 2 angkutan cukup 80. Ideal. 80 gitu. Iya. Kalau sekarang kan dengan 39 ini keteteran Kang Maman, apalagi namanya angkutan kendaraan itu ada trouble gitu kan. Angkutan harus ditambah, tenaga harus ditambah, kemudian sarana di lapangan di tempat TPA-nya juga harus ditambah. Itu mutlak. Betul. Karena kalau kita hanya nambah tempat, kemudian sarana prasarana seperti itu akan keteteran juga begitu. Kita harus bebas dari sampah sementara anggaran pemerintah juga terbatas. Betul. Ya. Pak, kira-kira bisa nggak RPJMD Bupati itu tercapai? Ketika Kubang Deleg ada nih. Kan sebentar lagi nih Bapak ini Bupati itu kan hanya di bulan November katanya udah selesai kan ya. Informasinya demikian ya berdasarkan aturan pemerintah tentang pemilihan serentak gitu ya. Oke. Ini sekarang udah di berapa persen nih pencapaiannya? Saya cerita secara umum dulu ya. Bahwa di RPJMD Kabupaten Cirebon pengelolaan sampah ini petanya begini. Bahwa target di 2024 itu adalah 60%. Nah, tahun ini target pengelolaan sampah itu 30%. Dan kita baru sampai di angka 20%. Tahun ini ada kesenjangan 10%. Karena berbagai macam kendala kemarin ya. Covid ya. Ya. Kemudian target kita di 2023 itu adalah 45% pengelolaan sampah. Baru di 2024 itu 60%. Sisanya 40% di RPJMD berikutnya. Oke. Untuk mencapai target itu apa yang kami lakukan? Nah, ini yang tadi sudah sampaikan di awal. Pertama, kita optimisnya karena Kubang Deleg insya Allah bisa operasional 2023. Kemudian di rencana-rencana kerja kita juga, mulai dari rubahan tahun ini, saya sudah menambah sarana prasarana. Kita membeli alat berat baru, kemudian kita juga ada pengadaan angkutan baru. Kalau tidak salah 8 di masa sekarang ini, dan itu bersumber dari PIK ya,
Alhamdulillah. Kemudian di tahun 2023 kita berencana ada penambahan armada sekitar 35 armada. Nah, jadi saya sudah sedikit optimis target-target RPJMD yang tahun 2023 45% itu insya Allah akan tercapai. Kenapa demikian? Dengan nambah armada, dengan ada dua tempat, maka ritasi akan makin meningkat. Kemudian kita juga siapkan dana operasionalnya. Jadi 2023 saya optimis 45% sampah terkelola, 2024 60% kita bisa mengelola sampah. Artinya RPJMD akan tercapai. Tercapai juga ketika memang di awal tahun sampah bisa masuk ke Bandel lagi. Ya, mudah-mudahan demikian. Tetap program untuk sosialisasi ke desa-desa tetap berjalan, Pak. Itu harus. Tetap. Harus. Bahkan saya bersyukur Pak Maman, Kang Maman, di wilayah-wilayah kita sudah ada beberapa desa yang secara mandiri melakukan pengelolaan sampah. Desa apa, Pak? Nah, ini yang menarik, kita baru kemarin mengadakan satu lomba TPS 3R. Saya bisa sebut salah satu desa yang menjadi contoh itu adalah Desa Ciawi Gajah. Ya. Ini desa di mana saya dulu juga sempat bertugas sebagai camat di Beber. Ini menarik dan ini mudah-mudahan bisa menjadi patron, bisa menjadi contoh bagi desa lain. Ciawi Gajah ini sudah melakukan proses pengelolaan sampah dan yang paling membanggakan bagi saya di sana sudah mampu menggiring warga untuk ikut peduli terhadap penanganan sampah. Ada 2.000 kepala keluarga, 600 kepala keluarga sudah memilah sampah. Memilah dari rumah. Nah, dan yang menariknya lagi, Pak Kuwu Ciawi Gajah ini, Pak Nunung, bagi mereka yang di luar 600 itu, asal mereka mau milah saja ke TPS, mengirim saja ke TPS-nya, maka mereka tidak dikenakan biaya. Apa yang dilakukan di TPS? Mereka melakukan pemilahan yang sampah high value seperti plastik-plastik mineral ini mereka kumpulkan, sudah ada yang nampung pabrik. Yang low value, kresek dan lain-lain, mereka lakukan pembakaran, dibuat papin blok. Yang organiknya mereka kelola menjadi kompos. Dan kabar terakhir katanya sudah ada 5 desa yang mau bekerja sama dengan Ciawi Gajah untuk mensuplai sampah ke Ciawi Gajah. Dari pengelolaan sampah di desa Ciawi Gajah ini, desa Ciawi Gajah sudah mendapatkan income bersih 12 juta sebulan. Sebulan. Itu artinya tadi sampah itu mengandung cuan, Kang Maman. Betul. Gitu. Itu orang-orang desanya yang kerja? Orang desa. Jadi tenaga kerja lokal, kemudian ada juga bantuan dari kita sarana prasarana, alat angkut, mesin pencacah gitu. Yang menarik ini karena konsen Pak Kuwu di Ciawi Gajah ini memang memiliki perhatian untuk mengelola sampah. Gitu. Itu sederhana nggak sih, Kang, cara pengolahan mereka itu? Sebetulnya sederhana. Sederhana ya? Modal yang paling utama adalah kesadaran. Kesadaran masyarakat untuk memilah, mengirim sampah ke tempat TPST itu. Kan kebanyakan, mohon maaf ya, tadi Pak Kang Maman cerita sampah kita itu ada di sungai, ada di jalan, di apa. Itu kan perlu kesadaran. Karena kalau dari kami LH yang setiap saat mengingatkan tanpa diberi kesadaran, ya hasilnya akan berat. Contoh gini, Kang Maman, kita sering adalah di wilayah perbatasan ke daerah Majalengka, dekat jembatan itu. Iya, tahu. Ya kan? Benar. Sampah pinggir jalan gitu kan. Tiap hari kita angkut, truk kita baru pergi sudah buang lagi di pinggir jalan gitu. Ini karena orang ngerasa nanti juga ada akan mengambil, seenaknya aja, tidak terbangun kesadarannya bahwa apa yang dilakukannya itu ya memperberat beban pemerintah untuk menyelesaikan sampah. Padahal kalau memang mereka sadar dikelola, sederhana sebetulnya. Sederhana. Uang dapat, ya, gitu. Sampah juga bersih. Yang sering juga terdengar laporan daerah Kedawung, pinggir jalan ya Mas? Ya, betul itu. Saya pernah menugaskan teman-teman dari bidang kebersihan pertamanan sampai piket bikin tenda untuk memetakan dan memberikan warning supaya tidak membuang sampah di jalan. Ya 1 minggu saya standby-kan teman bertenda, berkemah di situ gitu untuk menertibkan. 1 minggu tertib. Tim kita pergi, tetap saja buang di situ. Dan yang tetap kita minta partisipasinya adalah para kuwu. Saya minta Pak Kuwu itu ya ikut berpartisipasi untuk ikut menyelesaikan sampah. 2023
kita sarana prasarana tentang pengadaan kontainer dan lain insya Allah akan memadai. Kalau saja desa mau menyiapkan landasan untuk kontainer, kita kirim kontainer. Nanti biar nanti ada tempat membuang sampah. Kan keluhannya di mana-mana sampah liar. Seringkali saya dapat kiriman gambar, foto tentang sampah di jalan gitu ya. Sepanjang jalan. Sepanjang jalan. Ya, kalau berharapnya kami dari LH yang selalu nyisir apa gitu, ya tidak akan selesai. Karena secara teori, kewajiban kami dari LH itu adalah mengangkut dari TPS ke TPA. Bukan memunguti dari jalan yang tercecer. Nah, ini perlu peran desa bagaimana menertibkan warganya. Buang sampah itu di tempatnya. Biar kami nanti angkut dari TPS ke TPA. Pernah nggak sih Kak ngumpulin seluruh kuwu, meminta supaya kuwu juga memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya memang paham bahwa jangan membuang sampah sembarangan. Pernah nggak seperti itu? Bukan pernah lagi Kang Man. Sering. Tahun 2002 ini kita habiskan dalam setahun ini untuk roadshow ke kecamatan, hampir semua kecamatan. Bahkan di roadshow kita itu selain memberikan penyadaran tentang bagaimana pemilahan sampah, kita sampai memberikan input serangsang. Yang program kami Sampah Jadi Berkah. Orang datang bawa sampah, kita timbang, kita beli, dapat kupon, kuponnya ditukar dengan emas, logam mulia. Itu kami lakukan di 2022. Maksudnya untuk membangun kesadaran bahwa sampah itu memiliki nilai ekonomi. Walau alam hasilnya akan seperti apa, ya mungkin ada juga yang tergerak, ada juga yang memang mungkin belum tergerak. Itu kan masalah hidayah lah kalau saya bicara lebih tinggi. Tentang kesadaran bahwa penyelesaian sampah kalau tidak ada peran serta masyarakat ya kabupaten akan berat. Kemudian yang paling utama sebetulnya yang paling memudahkan untuk masyarakat ikut turut berperan itu ketika sadar bahwa sampah itu menghasilkan uang. Gitu. Saya di rumah 5 orang. Kali setengah kilo berarti ada potensi sampah 2,5 kilo sehari. 2,5 kilo dari hasil kajian Bappenas kita terakhir, 65% itu adalah sampah yang bisa dimanfaatkan memiliki nilai ekonomi. Plastik. Coba kita perhatikan di rumah. Sampah-sampah kita di rumah. Betul. Plastik, koran, ya, kemudian kardus. Itu sampah yang semuanya memiliki nilai ekonomis. Tidak hanya dibuang begitu aja. Kalau kita telaten di rumah, siapkan pemilahan tempat. Ini sampah makanan, food waste. Kemudian ini sampah plastik, karton, dan lain-lain. Sebulan sekali aja diuangkan. Itu akan memiliki nilai tambah ekonomis untuk keluarga. Apalagi sering COD-an ya. Nah, kan sekarang pola belanja kita begitu. Kemasannya itu kan COD. Sampah-sampah yang bisa memiliki nilai ekonomis kan. Gitu. Memang ini kesadaran itu ya Pak yang memang harus ditanamkan di masyarakat. Pak, cuan di Kubang Deleg nih Pak, bisa mengambil potensi tenaga kerja nggak Pak masyarakat sekitar? Nanti kalau misalnya udah numpuk, bisa nggak? Udah punya prediksi nggak? Sangat. Jadi konsep kami yang bekerja sama dengan pihak swasta itu side effect-nya adalah akan membuka peluang tenaga kerja. Karena pengelolaan sampah itu membutuhkan tenaga kerja untuk memilah, memproses. Jadi akan ada multiplier effect di sana. Selain memang sampah terkelola dengan baik, juga akan membuka peluang-peluang tenaga kerja baru di sana. Gitu. Dan kalau saya riset sekarang awal dengan pihak swasta yang saya coba gandeng untuk bekerja sama, ternyata mereka di tempat yang sudah saya kunjungi itu gajinya sesuai UMR. Kemudian dengan jaminan-jaminan lain. Itu peluang untuk membuka lapangan kerja. Ada estimasi nggak berapa pegawai nantinya? Estimasinya nih? Kalau tidak salah mereka kemarin di pengelolaan 300 ton sehari itu butuh 120 orang. Terima kasih, kita sudah ngobrol banyak terkait masalah bau sampah menjadi cuan. Tetap di Wartaman, hanya di Dialog Indonesia Podcast. Oke?